menuju toko tersebut. Jadi toko itu tuh letaknya di pinggir jalan raya, tokonya gede gitu. Lama-lama kayak musik. Ding, ding, ding. Belum sempat nengok ke bawah ya. Jadi masih posisi duduk di depan gitu. Ngelihat kepala itu terbang muncul dari kaca itu, muncul gitu, kelihatan kepala tuh set gitu, cepat sekali gitu. Terus Nur tuh lihat, apa itu tadi gitu. Terus nengok lagi, ayo tengok. Penasaran gitu, aku sama Nur tuh penasaran dilihat gitu. Begitu ngelihat, Nur duluan ya, jadi Nur tuh duluan nengok gitu kepalanya itu. Habis itu Nur langsung gelebak gitu, pingsan dia. Nah aku kan penasaran, waktu Nur gelebak gitu, aku langsung nengok ke kaca gitu. Aku tuh lihat kepala itu terbang di atas botol-botol. Jadi ke kiri, ke kanan muter gitu ya, naik turun gitu. Itu kepala. Itu cepat sekali gitu. Kejadiannya cepat sekali. Langsung aku fokus ke Nur. Nur kan gelebak jatuh ya. Jatuh ke depan gitu, pak gitu. Jadi aku langsung fokus ke Nur. Aku bangunin sama teman-teman. Ini Nur kenapa gitu. Udah semuanya pada bangun. Rame lah itu. Itu Nur sakit ya, terus paginya tuh Nur tuh sakit, jadi badannya tuh panas, demam gitu, nggak kerja dia, jadi tiduran di mes gitu. Aku yang nungguin, yang nemenin gitu. Emang sama ownernya disuruh nemenin aja, nggak apa-apa gitu, kamu nemenin gitu. Udah aku nemenin Nur. Itu sampai sorenya itu Nur tuh kondisinya masih panas gitu badannya. Nah bingung ya, yang senior itu tanya aku, dek ini kenapa sih dek gitu, kok bisa sakit gini, tadi malam itu kenapa, gimana ceritanya gitu. Aku nggak cerita ya, takut ya, karena dia senior itu. Aku pikir kalau aku cerita nanti gosip rame, aku dikeluarin gitu kan, takut waktu itu dikeluarin gitu, karena aku suka kerja di situ waktu itu. Udah sampai malam, Nur itu tuh nggak tidur semalaman, terus kayak apa sih, ngomong sendiri gitu. Jadi ngomyang istilahnya, kalau orang Jawa bilang tuh ngomyang, deleming gitu ya. Ngomong tapi pelan, aku nggak tahu apa yang dia ngomongin gitu. Udah sampai besoknya dihubungin lah itu orang tuanya tuh. Jadi Nur tuh akhirnya pulang besoknya. Nah aku sendirian nih gitu, nggak punya teman deket ya. Kalau tadinya kan apa-apa sama si Nur ini, tapi ini nggak punya teman deket lagi gitu. Suatu hari saat jam makan gitu, kebetulan datang mas-mas yang pegawai di situ, yang bagian angkut-angkut barang, ngambil sayuran gitu. Jadi dia bagian apa sih namanya, kerja serabutan gitu ya. Nah itu ngobrol sama aku gitu. Terus ya tanya-tanya, Nur keluar ya mbak gitu. Ya, Nur itu cantik sih orangnya, jadi kayak nek kerja cowok tuh pada perhatian gitu ya sama Nur. Cantik anaknya gitu. Dia cerita, ya di sini memang harus hati-hati kok mbak gitu. Ya aku paham sih maksudnya, tapi aku nggak berani tanya kenapa apa-apa gitu, nggak berani tanya, itu diem gitu. Terus masnya ini bilang sama salah satu yang kerja di dapur, yang ngurusin dapur itu, mbak aku nanti sore mau ngambil sayuran lagi nih, moga-moga nggak telat lagi gitu. Jadi masnya ini ngambil sayuran di salah satu toko di pasar gitu ya, kalau sore buat masakan di dapur itu. Nah kebetulan aku kerja tuh sampai jam 4 waktu itu, shiftku tuh jam 4 selesai. Aku tanya, mas jam berapa emang berangkat gitu. Sore mbak, jam-jam 4:30 gitu. Aku ikut dong gitu, aku pengen ke pasar gitu, mau cari sesuatu lah kebutuhanku gitu. Iya nggak apa-apa. Udah gitu kita naik pickup ya, sore 4:30 tuh berangkat. Jadi masnya tuh sendirian sama aku gitu. Nah ini di perjalanan nih masnya cerita, kalau dulu tuh sebenarnya gini mbak, ada karyawan
laki-laki ya kerja di serabutan juga tuh kepleset jatuh dari tangga tuh, tangga yang dapur itu kepalanya tuh patah terus meninggal di situ. Kepalanya patah meninggal langsung di situ. Nah, ada lagi yang seperti Nur kemarin gitu. Jadi sakit, panas gitu, pulang sampai rumah tuh kabarnya meninggal juga gitu. Emang ada berapa orang Mas yang meninggal kerja di situ gitu. Aku iseng tanya gitu kan. Banyak kok. Aku udah lama di sini, udah 7 tahunan itu. Dari dulu toko ini masih kecil. Jadi aku udah kerja di sini gitu. Udah gitu. Oh, aku udah tahu nih. Berarti permasalahannya tuh di sini gitu. Mungkin setan-setan di situ seneng aja kali ya, godain, gangguin gitu yang tinggal di situ gitu. Nah, udah gitu, aku khawatir ya denger Masnya cerita tadi, kalau yang sakit, panas badannya itu pulang-pulang meninggal gitu. Aduh Nur gimana ini gitu. Kan deket tuh sama aku tuh. Anaknya baik lagi gitu. Terus kepikiran gitu. Nah, kan temennya Nur tuh kan belum keluar. Aku tanya sama temennya si Nur ini, kamu tahu nggak sih rumahnya Nur tuh? Ya tau lah gitu. Ada nggak yang bisa dihubungin, punya nomor telepon gitu saudaranya atau siapa atau tetangganya gitu. Udah aku dikasih, aku telepon tuh gitu. Jadi zaman itu pakai wartel ya, kalau nggak salah tuh ya untuk luar kota itu pakai wartel gitu. Kalau dalam kota itu pakai telepon yang koin itu bisa itu. Jadi setiap pinggir jalan tuh ada telepon koin itu. Aku tanya, katanya Nur masih sakit gitu. Jadi aku telepon salah satu saudaranya itu bilang Nur tuh masih sakit gitu. Nah, habis itu beberapa hari kemudian tuh saudara Nur nih dateng tiba-tiba gitu. Jadi pas aku juga jaga gitu ya, datang itu marah-marah. Jadi saudara Nur nih ada salah satunya tuh ustadz gitu ya. Itu tiba-tiba tuh marah-marah gitu datang ke toko itu tuh. Malah bilang sama karyawan-karyawan yang di situ, kalian semua keluar, jangan mau kerja di sini gitu. Ini nggak beres ini nggak betul ini di sini nih gitu. Kalian hati-hati. Kalau mau tetap hidup, kalian keluar dari toko ini gitu. Takut ya semuanya pada bingung, takut ini siapa gitu. Baru tahu kalau akhirnya dia ngomong saudaranya Nur. Jadi Nur sampai saat ini masih sakit gitu. Nggak tahu maksudnya marah-marah kenapa, mungkin dia tahu hal yang gaib gitu ya yang menimpa Nur itu. Di hari-hari berikutnya aku deket sama temennya Nur ini. Jadi tidurnya dia di sebelahku. Satu malam dia bangunin tuh, temenin yuk, aku mau kencing gitu. Karena kamar mandinya kan di luar mes ya, dia takut itu kencing sendirian. Aku temenin, ayo gitu. Udah gitu, kamar mandinya yang depan mes tuh kok ketutup ya, dipakai gitu. Itu kan ada dua ruangan gitu. Jadi kamar mandinya tuh besar dibelah jadi dua gitu, 2 pintu gitu. Jadi pintunya tuh dua-duanya tuh tertutup, diketok-ketok gitu. Cepetan gitu. Ditunggu. Ada suara air. Jadi suara air kayak siram ke lantai apa, tapi tuh nggak nyaut. Nah, temennya Nur nih orangnya agak emosian gitu ya. Jadi ngomel-ngomel, udah dah yuk kamar mandi sana bawah gitu. Udah aku anterin, beneran gitu. Karena itu kan sebelahnya rumahnya kosong. Jadi ada kamar mandi satu lagi, tapi letaknya tuh jauh gitu, turun ke bawah gitu. Sebelahnya tuh rumah kosong, rumah pemilik ini juga, toko ini. Ya udah aku anterin gitu jalan. Ya dia masuk kamar mandi, aku tungguin di luar. Nggak berapa lama tuh, dia buka pintu gubrak, langsung lari gitu. Aku tuh ditinggal. Aku tanya, hei, kenapa gitu. Ini dia lari. Enggak. Udah enggak. Iya apa, kenapa? Enggak kenapa gitu. Enggak deh gitu.
dia diem gitu kayak orang tegang, kaget itu wajahnya tuh, wajah apa sih, nggak jelas gitu ya buatku tuh, takut tapi marah tapi apa gitu. Udah gitu esoknya tuh dia beres-beres ini pakaiannya, dimasukkan koper semua. Kaget aku kan, loh kamu mau kemana itu, keluar gitu. Itu nah setelah dia beres-beres duduk tenang kan, aku ambilin teh gitu ya, aku bikinin teh, minum dulu gitu. Terus dia tuh cerita tapi pelan-pelan gitu, kamu cepetan keluar ya gitu. Kenapa emang? Kamu tahu nggak tadi malam tuh waktu aku kencing di kamar mandi bawah itu, saat aku mau ngambil air pakai gayung gitu, tuh ada kepala di bak mandi gitu. Makanya dia tuh lari sekenceng-kencengnya itu. Kayaknya belum sampai kesiram gitu. Karena kedengeran dia tuh kayak apa sih, mau ngambil air tapi tuh nggak jadi kecebur gitu ya. Jadi nggak ada air yang kesiram di lantai, itu kan kedengeran gitu kalau dari luar. Nah itu, udah kamu keluar deh, keluar. Ya aku gimana ya, Eman ya udah, sayang udah dapat berapa hari tuh kerja, ya udah deh nanti aku sebulan lah gitu, dapat gaji dulu gitu kan sayang. Karena kalau keluar sekarang kan nggak digaji gitu ya, nggak dapat haknya gitu, karena perjanjiannya kan harus paling nggak kerja 1 bulan baru dapat gaji gitu. Udah dia pergi keluar, pulang dia nggak pernah balik lagi. Nggak tahu dia sampai ketakutan seperti itu, langsung pulang, dia nggak peduli gajinya apa, dia bahkan nggak pamitan sepertinya tuh, langsung dia pergi gitu. Itu pengalamanku bekerja di salah satu toko di kota itu, dan toko tersebut tuh sampai sekarang masih ada. Itu aku sempat ke kota tersebut dan mampir ke toko itu masih ada. Dan aku sempat tanya sama salah satu karyawan di situ itu, berapa lama mbak di sini gitu, baru seminggu gitu. Oh ya, sampai sekarang masih banyak yang kerja di situ keluar masuk ya, jadi kerja sebentar keluar gitu, nanti nerima lagi karyawan baru gitu terus sampai sekarang. Itu tokonya masih